Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara. Oke, jadi kisah ini berawal dari dua orang sahabat bernama Aldi dan Rozak. Mereka berdua ini berdomisili di Solo dan sempat melakukan pendakian ke Lawu via Ceto di tahun 2019. Nah, di sini tak ceritain sedikit latar belakang dari mereka berdua. Yang pertama ini si Aldi. Aldi ini bisa dikatakan adalah pendaki yang sudah berpengalaman karena sudah seringkali naik turun gunung. Dan berbeda dengan satu sahabatnya yang bernama Rozak. Jadi Rozak ini di tahun 2019 itu kondisinya sama sekali belum pernah naik gunung. Jadi pada waktu itu adalah pendakian pertamanya ketika ke Lawu via Ceto bersama dengan Aldi. Jadi awalnya Aldi ini ngajak Rozak untuk naik ke Lawu, dimana awalnya Rozak ini menolak karena dia ini kondisinya kan belum pernah sama sekali naik gunung. Dan dia ini orangnya agak parnoan. Jadi seringkali dia ini nontonin YouTube, nontonin cerita-cerita horor, dan gak jarang pula Rozak ini nonton cerita horor pendakian. Nah, makanya dia ini agak menolak karena dua faktor itu. Satu, belum pernah naik gunung. Dua, dia ini agak parno dengan gunung karena tadi seringkali nonton cerita-cerita horor, khususnya horor-horor tentang pendakian. Jadi Rozak ini sempat bilang sama si Aldi kan, nanti gimana Al kalau terjadi sesuatu kayak di cerita-cerita yang aku tonton di YouTube. Nah, waktu itu Aldi ini cuma ketawa aja. Dia ini sempat bilang sama si Rozak, udah Zak, kamu ini nggak usah percaya sama yang gitu-gitu. Itu cuma hiburan aja kalau di YouTube. Kamu ini jangan percaya lah sama yang kayak gitu. Nah, sampai pada akhirnya setelah terus-menerus diyakinkan oleh si Aldi kalau ya di gunung ini nggak bakal ada apa-apa, akhirnya Rozak pun mau diajak naik ke Lawu. Jadi setelah bersepakat, di situ Rozak ini masih nampak bingung. Dia ini bilang sama si Aldi, lah nanti aku naik gunung ini alat-alatnya gimana Al? Wes lah, udah kamu ini yang tenang aja. Pokoknya nanti semua tak siapin aku. Kamu ini tinggal bawa badan aja. Kamu nanti tinggal berangkat. Toh kamu ini bawa badan juga udah berat. Kata si Aldi ini sama si Rozak, agak ngecek. Karena informasi dari Aldi, Rozak ini badannya emang agak tambun, agak gemuk. Jadi diecekin di situ kan sama sahabatnya itu si Aldi. Nah, setelah bersepakat dan semuanya ini akan dipersiapkan oleh Aldi, Rozak ini pun disuruh mempersiapkan fisik aja. Ya, karena mereka ini akan berangkat pada sekitaran seminggu lagi, jadi masih ada waktu. Rozak ini disuruh ya lari-lari kecil, pokoknya latihan fisik yang ringan, sedikit-sedikit lah, biar nantinya ini nggak terlalu ngoyo ketika sudah ada di jalur pendakian. Nah, singkat cerita, hari pendakian ini tiba. Mereka berangkat dari Solo ini pada malam hari sekitar Ba'da Isya. Karena memang base camp Candi Ceto ini kan ada di sekitaran wilayah Karanganyar. Jadi kalau dari Solo ini dijangkau, ini rutenya nggak begitu jauh. Makanya mereka berdua ini memilih untuk berangkat di malam hari. Karena si Aldi ini juga sempat bilang sama si Rozak, kalau dia ini punya keniatan, nanti kita sampai di base camp, kita nginep dulu semalam. Baru di pagi harinya kita ini naik ke atas. Nah, setelah peralatan pendakian dan logistik ini mereka cek semuanya lengkap, mereka ini berangkat dari Solo ini naik sepeda motor boncengan. Nah, pada waktu itu Aldi ini sengaja bawa logistik agak banyak. Jadi dia ini bawa roti, bawa beras, bawa mie instan, bawa telur. Karena dia ini tahu kalau si Rozak ini sukanya kan makan. Ditambah karena kondisi di gunung itu kan dingin, jadi si Aldi ini kan bawa logistik ini banyak karena dia tahu betul kalau nantinya Rozak ini pasti seringkali kelaparan. Nah, mereka ini berangkat. Nggak ada kendala apapun di awal keberangkatan mereka, semuanya ini baik-baik saja, sampai pada sekitaran jam 10 malam. Mereka sampai di satu kawasan, di mana kawasan ini udah masuk dalam kawasan Karanganyar, jadi udah deket dengan Candi Ceto. Nah, disitulah si Rozak ini yang posisinya bonceng. Dia ini sempat bilang sama Aldi, Al berhenti dulu Al, aku tak kencing. Nah, mereka pun berhenti di satu titik lokasi, di mana titik lokasi ini nampak benar-benar sepi.
Jadi cuma ada beberapa rumah warga yang ya dikelilingi seperti kebun-kebun aja. Nah kondisinya ini benar-benar gelap karena memang pada waktu itu kan udah hampir masuk ke tengah malam. Nah Rozak ini turun, dia ini kencing dan nggak begitu lama dia ini balik ke Aldi. Bentar Al, aku tak ngecek Google Map, kata si Rozak. Loh ngapain ngecek Google Map? Tanya si Aldi kan. Nah, kan kamu juga belum pernah ke Candi Ceto kan? Katamu kamu ke Lawu ini lewatnya Singolangu sama Cemoro Kandang, jawab si Rozak. Nah akhirnya diceklah pakai Google Map itu kan. Ternyata Candi Ceto ini masih sekitaran 5 kilo lagi, 5 kilometer lagi, masih agak jauh. Kemudian Rozak ini bilang ke Aldi, Al, ini jalannya kok sepi gini ya, ini udah gelap banget, terus aku kok lapar. Karena memang kondisinya mereka berdua ini belum sempat makan malam ketika berangkat dari Solo. Ya wes gini aja, kita jalan lagi bentar, kalau ada warung nanti kita mampir. Oh ya wes kalau gitu, jawab si Rozak. Mereka jalan lagi naik sepeda motor. Nah nggak begitu lama mereka jalan, mereka ini melihat ada satu bangunan ini ada di tepi jalan. Nah setelah mereka ini amati, ternyata itu adalah sebuah warung. Jadi bangunan ini nampak sederhana, cuma menggunakan papan-papan kayu dengan cahaya lampunya ini berwarna kuning hangat. Lalu di sekitaran dari bangunan itu, dari warung itu, kondisinya ini benar-benar sepi. Jadi sama sekali nggak ada rumah-rumah warga, yang ada cuma kebun-kebun aja di sekelilingnya. Kemudian Aldi sama Rozak ini kan turun dari sepeda motornya dan melihat suasana dari warung itu. Ini kok sepi ya, nggak ada siapa-siapa, yang jualan juga kayaknya nggak ada, kata si Aldi. Tapi warung ini nampak buka. Setelahnya mereka ini berdua memutuskan untuk masuk. Mereka kulonuwun kan, permisi kulonuwun, dan barulah keluar dari ruangan belakang yang ada di warung ini seorang wanita parubaya yang rambutnya ini nampak dikelung. Nah, nampak perempuan ini yang menggunakan kebaya khas Jawa. Wanita ini menggunakan kebaya khas Jawa. Jadi dandanannya ini benar-benar rapi dan juga ini tercium bau wangi. Nah, waktu itu Aldi sama Rozak ini merasa agak aneh. Ini kok yang jaga warung dandanannya kayak gini ya, rapi bener pakai kebaya, terus baunya ini kok wangi, aroma dari tubuhnya ini, apa memang udah jadi kebiasaannya. Akan tetapi hal itu nggak dijadikan satu permasalahan bagi mereka, karena kondisinya mereka berdua ini kan udah lapar, jadi mereka ini yang penting makan lah. Kemudian mereka berdua pun langsung pesan makanan dan minuman. Setelahnya ibu-ibu dari pemilik warung ini pun masuk lagi ke ruangan yang ada di belakang dari warung itu. Nah mereka ini mulai makan. Mereka berdua ini cuma makan dengan nasi ini lauknya tumis kacang panjang. Jadi nggak ada lauk yang lain, nggak ada kuah, nggak ada ikan, nggak ada telur, nggak ada kerupuk. Waktu itu mereka ini nggak mikir yang aneh-aneh, nggak mikir yang macam-macam. Mereka ini cuma mikir ya kalau lauk pauknya kemungkinan udah habis karena itu udah malam banget kan. Jadi mereka ini langsung makan aja di situ. Nah nggak lama kemudian, ketika mereka berdua ini sedang makan, tiba-tiba Rozak ini teriak di situ, jangkrik, lagi opo Al? Nah waktu itu Aldi ini kan akhirnya juga ikut kaget. Ono opo Jak? Kemudian Rozak ini bilang ke Aldi, iku lho deloken iku, piringku iku, kok akeh belatunge. Nah setelah dilihat sama si Aldi, di piringnya Rozak ini nggak ada belatung sama sekali. Yang ada cuma tumis sayur kacang panjang. Waktu itu Rozak ini kan ngucek-ngucek matanya. Dia ini ngelihat lagi ke arah piringnya. Itu memang nggak ada belatung sama sekali, yang ada cuma sayur kacang panjang. Nah jadi kata si Rozak, tadi kacang panjang ini seperti berubah menjadi belatung-belatung putih yang ukurannya ini agak besar. Nah belatung-belatung itu juga nampak hidup, kruket-kruket. Tapi setelah diamati lagi sama Rozak, ternyata nggak ada belatung-belatung itu, yang ada cuma sayur kacang panjang. Kok aneh ya, kata si Rozak kan. Kemudian Aldi ini kan menenangkan temannya itu, kamu ini capek sama lapar Jak, jadinya halu gitu, udahlah kamu jangan teriak-teriak gitu, nggak enak sama ibu-ibunya, udah dimakan aja. Akhirnya mereka pun menghabiskan makanan itu, makan lagi mereka sampai habis. Nah setelah mereka makan, Aldi ini coba tanya ke pemilik warung itu, ibu-ibu tadi yang ada di belakangan. Aldi ini tanya, Bu, Candi Ceto ini masih jauh ya? Tapi nggak ada jawaban dari ibu-ibu itu. Sekali lagi ditanya sama Aldi, Bu, Candi Ceto ini jaraknya masih jauh ya? Nggak ada sautan sama sekali, nggak ada jawaban. Udah tidur kayaknya Al, kata si Rozak. Oh ya wes kalau gitu, ayo duduk di depan aja, ajak si Aldi. Kemudian mereka ini duduk di depan warung.
Karena kebetulan di depan warung itu ada seperti sebuah dipan tua yang kemungkinan dipan itu biasa difungsikan untuk istirahat para sopir yang singgah di warung itu. Nah, waktu itu mereka ini ngobrol, mereka ini bercanda di situ sembari menghisap sebatang rokok, dan gak lama kemudian Rozak ini bilang ke Aldi, "Al, pulang aja yuk, gak usah naik gunung." "Loh, pulang gimana? Oh, bentar lagi kita sampai di base camp kok." "Aku agak takut, Al. Tadi pas aku kencing, aku ini kayak ngelihat ada satu pohon pisang yang daunnya itu gerak-gerak sendiri. Jadi cuma satu daun, Al, yang gerak-gerak sendiri. Daun yang lain itu nggak gerak sama sekali." "Wah, itu cuma daun yang kena angin lah," kata si Aldi. "Beneran, Al, ngapain juga aku bohong." "Gini loh, Zak, kamu ini mikirnya jangan yang aneh-aneh. Kalau kamu mikirnya aneh-aneh gitu, ya ntar sugestimu ini jadi buruk, terus kejadian beneran, kamu dilihatin nanti sama setan. Wah, kamu jangan gitu, Al. Makanya udah nggak usah mikir yang aneh-aneh, biasa aja. Jangan dikit-dikit kamu mikirnya horor, kamu kebanyakan nonton YouTube itu." Nah, di situ mereka berdua ini masih terus asik ngobrol. Sampai nggak kerasa, mereka berdua pun akhirnya ketiduran di depan warung itu. Karena kemungkinan mereka ini kan capek perjalanan dari Solo, mereka ini makan nasi, gulanya ini naik, jadi mereka ini ngantuk. Akhirnya mereka ketiduran di depan warung itu, di atas sebuah dipan tua yang ada di depan warung. Nah, singkat cerita, mereka ini terbangun karena mereka berdua ini mendengar sayup-sayup suara adzan, dan ternyata itu adalah suara adzan subuh. Jadi mereka berdua ini ketiduran dengan pulas di depan warung itu. Nah, kondisi dari warung itu sendiri udah tutup. Lampu depan warung ini yang warnanya kuning hangat itu juga nampak udah mati, udah nggak nyala. Kemudian Aldi ini coba ngetuk pintu dari warung itu karena dia ini kan mau bayar makanan semalam. Aldi ini ngetuk. Nah, tapi nggak ada sautan sama sekali. Diketuk lagi sama Aldi, nggak ada sautan sama sekali. Jadi setelah diketuk berkali-kali, memang nggak ada sautan dari dalam warung. Kemungkinan masih tidur, Al, kata si Rozak. Ya juga sih, Zak. Tapi kenapa yo ibunya ini nggak bangunin kita semalam? Yo nggak tahu aku. Ya mungkin ibunya kasihan sama kita, lihat kita tidurnya pulas, jadi nggak tega mau bangunin. Jawab si Rozak. "Ya wes, Zak, kita lanjut jalan aja lah ke base camp. Gini ya, besok pas pulang, tolong kamu ingetin aku buat mampir lagi ke sini, buat bayar makanan kita." Nah, si Rozak pun nurut. Kemudian mereka pun lanjut jalan. Mereka pakai sepeda motor lanjut jalan menuju ke base camp Ceto. Dan mereka ini juga sempat mampir di sebuah musola untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Nah, mereka ini jalan, dan singkat cerita mereka ini tiba di base camp Ceto pada sekitaran jam 6:30 pagi. Kemudian setelah mereka ini parkir motor, mereka berdua ini langsung menuju ke pos perizinan. Dan ternyata pos perizinan ini masih tutup karena kemungkinan kan masih pagi banget itu, 6:30. Mereka kemudian memutuskan untuk sarapan terlebih dahulu di salah satu warung yang ada di sana. Sekalian mereka ini tanya ke pemilik warung kalau perizinan ini bukanya jam berapa. Nah, mereka ini sarapan di sana dan sekalian tanya dengan bapak-bapak yang jaga warung itu, "Pak, ini pos perizinan bukanya jam berapa?" Dan ternyata bukanya ini nanti di sekitaran jam 8. Nah, ya wes, akhirnya mereka ini sarapan di situ kan. Mereka sarapan, mereka lanjut ngopi, sekalian mereka ini nunggu pos perizinan ini nanti buka di jam 8. Singkat cerita, di jam 8 itu pos perizinan mulai buka dan mereka ini bayar di warung itu, mengucapkan terima kasih. Mereka langsung jalan kan menuju ke pos perizinan untuk melakukan simaksi. Nah, setelah simaksi beres, mereka checking ulang perlengkapan pendakian mereka. Kemudian di sekitaran jam 8:15 pagi, mereka pun mulai pergerakan ke atas. Mereka memulai pendakian mereka. Mereka ini jalan dengan pelan. Langkah demi langkah, mereka berdua ini menikmati pendakian pagi itu. Udaranya ini benar-benar seger. Kabut ini pun turun dengan tipis. Mereka ini jalan, melewati jalanan setapak yang kondisinya ini sudah rapi. Dalam artian, jalannya ini bukan jalan tanah, tapi jalannya ini udah di semen. Mereka juga melewati hutan-hutan kecil yang benar-benar masih sangat asri. Nah, kemudian mereka ini juga sempat melewati satu lokasi yang dinamakan Candi Ketek, di mana Candi Ketek ini adalah salah satu situs peninggalan kerajaan masa lampau yang ada di Candi Ceto itu. Mereka nggak berhenti di situ, mereka terus lanjut jalan, dan jalanan ini kemudian berganti dengan tanah. Mereka jalan, mereka juga sempat berhenti di salah satu mata air yang dinamakan Petirtaan Saptarsi.
Konon lokasi itu adalah salah satu lokasi atau tempat moksanya dari Prabu Brawijaya V, raja dari kerajaan Majapahit. Kemudian mereka ini masih lanjut jalan, dan setelah kurang lebih 1 jam mereka jalan dari base camp, mereka pun sampai di pos 1 Mbah Beranti. Mereka sampai di sana ini di sekitaran jam setengah 10. Nah, di situ Rozak ini bilang ke Aldi, "Al, istirahat dulu ya, capek aku." Aldi pun mengiyakan. Mereka istirahat di satu shelter kan yang ada di sana. Nah, ketika mereka sedang istirahat, nampak ada satu rombongan pendaki ini dengan jumlah 5 orang, cowok semua, ini naik. Mereka ini sempat saling menyapa. Nah, ketika di pos 1 itu di Mbah Beranti, mereka istirahat di shelter. Waktu itu Aldi ini sempat cerita-cerita ke Rozak. Kalau di Gunung Lawu ini banyak memang peninggalan-peninggalan dari kerajaan masa lampau. Dan gak jarang pula kalau peninggalan-peninggalan itu disakralkan oleh masyarakat setempat. Si Aldi ini bilang sama Rozak, "Pokoknya gini Zak, kalau nanti kamu nyium ya bau dupa atau kemenyan, terus kamu ngelihat banyak sesaji di sisi-sisi jalur pendakian, kamu ini nggak usah takut ya, nggak usah mikir yang aneh-aneh, karena hal itu memang dilakukan oleh warga setempat untuk menghargai leluhur mereka." "Ya Al, tenang aja," kata si Rozak, "aku ini udah mulai nyaman ini naik gunung. Ternyata ya naik gunung ini asik juga, nggak seserem yang tak bayangin," kata si Rozak. Nah, setelah 10 menit mereka istirahat, sekitaran 10 menit, mereka pun lanjut jalan dari pos 1 itu. Mereka jalan. Singkat cerita, mereka berdua sampai di pos 2 yang dinamakan pos Brakseng. Mereka sampai di sana itu sekitaran jam 11 siang. Nah, ketika mereka sampai di sana, mereka ini melihat ada seorang pendaki cowok yang nampak lemes. Jadi pendaki ini posisinya duduk gitu loh, bersandar di dalam shelter yang ada di sana. Kemudian mereka ini menghampiri pendaki itu. Di situ Aldi ini tanya, Masnya sendirian?" "Ya Mas, saya solo hiking dari kemarin. Ini baru mau turun dari atas." Nah, dari situ Aldi dan Rozak ini akhirnya berkenalan. Dan nama dari pendaki itu adalah Reza. Jadi Reza ini asalnya dari Batang, Jawa Tengah. Dan kenapa Reza ini nampak lemes pada waktu itu? Ternyata dia ini kehabisan logistik. Makanan dia habis, air minum juga habis. Nah, di situ Reza ini mengakui kalau itu adalah solo hiking pertamanya, dan dia ini ya bisa dikatakan salah perhitungan dalam manajemen logistiknya. Kemudian di situ Aldi ini langsung ngeluarin roti dan sebotol air yang dia ini bawa. Reza ini disuruh makan di situ sama si Aldi. Nah, awalnya Reza ini agak menolak karena ya kemungkinan nggak enak gitu kan. Tapi Aldi ini terus memaksa, "Udah Mas, dimakan aja, santai. Wong kami berdua ini bawa logistik banyak kok. Insya Allah cukup lah, dimakan aja buat ngisi perut. Ntar Mas Reza ini kan mau turun. Di bawah setelah pos 1 itu kan ada warung Mas. Nanti Mas Reza bisa mampir di sana buat makan nasi." Nah, akhirnya Reza pun nurut. Dia makan roti itu kan. Nah, waktu itu ketika Reza ini sedang makan roti, Rozak ini ngajak Aldi buat jalan agak menjauh dari Reza. Kemudian Rozak ini bilang, "Al, kok makanan kita dikasih ke orang? Ntar kalau kita sendiri kehabisan makanan gimana?" "Alah Zak, wong paling cuma roti kok. Kasihan dia sampai lemes gitu loh. Kamu jadi orang jangan pelit-pelit gitulah, jangan hitung-hitungan. Kalau kamu hitung-hitungan rezeki kamu nanti jadi seret," kata si Aldi. Akhirnya di situ Rozak ini diem setelah dibilangin gitu kan sama si Aldi. Nah, setelah Reza ini selesai makan roti, Aldi pun ngisi botol air minum dari Reza yang kondisinya ini kosong, diisi dengan airnya. Kemudian nggak begitu lama, Reza pun pamit untuk turun. Reza ini mengucapkan banyak terima kasih sama si Aldi dan Rozak. "Makasih yo Mas, sudah nolong saya tak turun dulu. Kalian berdua hati-hati jalan ke atas." "Oh iya Mas Reza, sama-sama. Sampai ketemu lagi," jawab si Aldi. Kemudian Reza pun nampak jalan turun. Nah, ketika mereka berdua, si Aldi dan Rozak ini mau jalan ke pos 3, tiba-tiba hujan ini turun dengan sangat deras. Nah, mau nggak mau mereka pun kembali beristirahat kan di sana, di pos 2 itu. Jadi rencana mereka akan lanjut jalan setelah hujan ini reda. Karena hujan ini benar-benar deras pada waktu itu. Akhirnya Aldi pun di situ mengeluarkan kompor portable, dia merebus air dan menyeduh kopi. Mereka ini ngopi, mereka ini ngobrol, hujan ini lama banget. Dan gak terasa karena mereka ini nunggu hujan ini gak reda-reda. Mereka berdua ini akhirnya sampai ketiduran di pos 2 itu. Sampai pada akhirnya Aldi dan Rozak ini kan terbangun. Dan mereka ini kaget ketika terbangun itu. Karena jam udah nunjukin pukul 2:30 sore. Jadi mereka berdua ini ketiduran hampir selama 3 jam. Nah, ketika mereka terbangun, mereka ini kaget.
waduh udah 2:30 nih, hujan ini nampak udah reda. Akhirnya Aldi ini langsung ngajakin Rozak untuk jalan ke pos 3. Nah Rozak ini pun nurut, ya Allah ya jalan. Nah sebelum jalan itu mereka berdua sempatkan untuk sholat zuhur berjamaah. Kemudian mereka pun jalan dengan pelan, karena kondisi jalur ini licin setelah tadi ini diguyur hujan kan. Nah setelah cukup jauh berjalan, singkat cerita tibalah mereka ini di pos 3 yang dinamakan pos Cemorodowo. Mereka sampai di sana sekitaran jam 5:30 sore. Nah ketika sampai di sana mereka berdua ini langsung sholat asar terlebih dahulu, dan kondisinya di pos 3 ini penuh. Jadi lahan untuk mendirikan tenda ini udah nggak ada sama sekali. Jadi shelter yang ada di pos 3 ini juga udah nampak dipakai oleh pendaki lain, kemungkinan untuk bermalam. Nah waktu itu Aldi ini bilang ke Rozak, ini mau nggak mau kita harus jalan lagi Zak sampai di pos 4. Ini di sini udah nggak ada tempat untuk mendirikan tenda. Ya semoga aja nanti di pos 4 sepi lah. Jadi kita bisa ngecamp di sana. Kamu masih kuat kan? Masih Al, ayo kita jalan. Ajak si Rozak kan. Ntar lah habis maghrib. Ini maghriban sekalian. Ini udah surup juga, nggak bagus buat jalan. Akhirnya sembari menunggu waktu maghrib lewat, mereka sempatkan untuk ngisi botol air mereka yang udah kosong dari keran air yang ada di sana. Di pos 3 ini kan ada mata air gitu, ada keran. Mereka ambil air di sana. Kemudian mereka ini sholat maghrib. Dan setelahnya mereka ini pun mulai menyalakan headlamp dan lanjut jalan untuk menuju ke pos 4. Nah, ketika mereka ini jalan dari pos 3, jam ini sudah menunjukkan pukul 6:30 malam. Jadi kondisinya ini udah benar-benar gelap. Vegetasi ini udah rapat. Nah, waktu itu Aldi ini sempat bilang ke Rozak di situ. Jadi Aldi ini dapat informasi dari temennya kalau jalur dari pos 3 sampai ke pos 4 ini ngetrek terus. Jadi nanjak terus. Nah, Aldi ini kan akhirnya bilang sama Rozak, Zak, ini jalannya naik terus, nanjak terus. Kita jalan santai aja, jangan dibikin ngoyo. Kalau capek ya bilang capek, kita berhenti dulu. Ya Al, siap, jawab si Rozak. Mereka pun jalan, langkah demi langkah. Mereka jalan ini dengan pelan, dengan hati-hati, karena kondisi jalur ini kan licin. Nah, waktu itu Rozak ini jalan di depan, Aldi ini jalan di belakangnya. Sampai pada satu momen, Rozak ini tiba-tiba balik turun. Rozak ini kan jalan di atas, dia ini balik turun lagi. Dia ini jalan, ini sambil bilang ke Aldi dengan nadanya ini agak panik. Al, turun aja Al, turun aja, nggak usah naik. Loh, nah kenapa? Udah turun aja Al. Iya, ini kamu kenapa Jak? Itu loh, barusan di depan. Aku lihat kok ada pocong di balik semak-semak. Kata si Rozak ini sambil dia ini nunjuk ke satu titik lokasi yang ada di depan. Ah, yang bener kamu, beneran Al, masa aku bohong? Saya bentar, kamu di sini dulu, kata si Aldi. Kemudian Aldi ini jalan. Aldi ini ngecek ke satu titik lokasi yang ditunjuk sama si Rozak tadi. Nah setelah dicek, ternyata di situ cuma ada jas hujan plastik berwarna putih yang kemungkinan digantungin oleh pendaki lain kan di area semak-semak. Nah waktu itu Aldi ini bilang langsung sama si Rozak, ini cuma jas hujan Zak, kamu itu penakutnya minta ampun. Udah ayo lanjut jalan lagi, kamu jalan di depan. Oke Al, tak kirain pocong Al, tapi kamu di belakangku ya, jangan jauh-jauh, kata si Rozak ini kan. Ya udah jalan aja, cerewet kamu. Akhirnya mereka pun lanjut jalan. Nah mereka jalan, dan singkat cerita setelah susah payah mereka jalan dari pos 3 itu, sampailah mereka ini di pos 4 yang dinamakan pos Penggik. Mereka sampai di sana sekitaran jam 8:30 malam, dan kondisinya di pos Penggik ini sepi, jadi nggak ada pendaki sama sekali. Ya seperti yang mereka harapkan sebelumnya ya. Jadi mereka ini kan akan nenda di sana di pos 4. Mereka ini langsung menaruh keril mereka di satu shelter yang ada di sana, di mana shelter ini dibuat menggunakan seng. Nah di situ Aldi ini bilang ke Rozak, Zak, kita ini langsung diriin tenda aja, terus masaknya di shelter ini. Rozak pun nurut. Nah singkat cerita setelah tenda berdiri, flashlight ini udah dibentangkan, udah ditali, udah dipasang kan, karena mereka berdua ini kan khawatir karena bisa aja turun hujan lagi. Jadi mereka ini langsung masang flashlight. Kemudian mereka ini langsung masak di dalam shelter. Kemudian setelah masakan mateng, mereka ini makan malam. Setelah makan malam, mereka pun sholat isya berjamaah dengan beralaskan matras. Nah, ketika mereka berdua ini sedang sholat, Aldi ini mendengar ada suara seperti langkah kaki yang turun dari atas. Dek, dek, dek. Jadi suara langkah kaki ini agak aneh, terdengar agak aneh, seperti suara langkah kaki orang yang sedang meloncat. Nah, suara itu terus-terusan terdengar sampai mereka berdua ini selesai sholat. Kemudian setelah selesai sholat, di situ Rozak ini tanyaan langsung ke Aldi, Al, kamu dengar nggak
kok ada suara dari arah atas. Suaranya kayak orang yang lagi loncat-loncat. Aldi ini cuma mengangguk. Kemudian dia ini ambil senter. Aldi ini ambil senter yang ada di dalam tenda. Nah, kemudian Aldi ini mengarahkan senter ini ke arah atas. Tapi nggak ada siapapun. Dan suara langkah kakek ini udah nggak kedengaran lagi. Nah, waktu itu Rozak ini nampak panik. Dia ini langsung bilang di situ sama si Aldi kan, Al, jangan-jangan pocong Al. Shh, kamu ini jangan sembarangan kalau ngomong Zak. Kata si Aldi kan, loh emang bener Al. Tadi suaranya itu kayak orang yang lagi loncat-loncat. Shh, udah, kamu diem jangan cerewet. Mending sekarang kita masuk tenda. Kita langsung tidur aja. Besok pagi-pagi kita langsung jalan ke puncak. Akhirnya Rozak pun nurut. Mereka berdua ini masuk ke dalam tenda. Kemudian mereka ini pakai sleeping bag dan mulai memejamkan mata. Nah, waktu berjalan, entah di jam berapa, Aldi ini dibangunin sama si Rozak. Rozak ini minta dianterin kencing. Kemudian mereka berdua ini keluar dari tenda dan nyari semak-semak. Nah, ketika Rozak ini sedang kencing, Aldi ini nungguin dengan jaraknya ini yang agak jauh. Dia duduk sambil nahan ngantuk. Nah, setelah ditunggu agak lama, Aldi ini akhirnya curiga, ini anak kencing kok lama bener. Dipanggil lah si Rozak itu kan, satu temannya itu, Zak, udah belum? Tapi nggak ada sautan sama sekali. Sekali lagi dipanggil sama Aldi, Zak, udah belum? Nggak ada sautan sama sekali. Akhirnya Aldi ini jalan kan, ke arah semak-semak tempat Rozak ini tadi kencing. Dan setelah sampai di sana, Aldi ini kaget, bener-bener kaget. Karena yang dia lihat ini bukanlah si Rozak, melainkan sosok pocong yang kondisinya ini membelakangi si Aldi. Jadi pocong ini berada di tengah semak-semak dan menghadap ke arah pohon besar yang ada di depannya. Nah, kondisinya Aldi ini nggak ngelihat wajah dari pocong itu, karena pocong ini membelakangi Aldi. Aldi ini cuma dengar kalau pocong ini seperti mengeluarkan suara seperti geraman. Nah, secara otomatis Aldi ini langsung lari dan masuk ke dalam tenda. Dan begitu Aldi di dalam tenda, Aldi ini melihat kalau Rozak ini masih tidur dengan pulas di dalam sleeping bag. Loh, kok Rozak ini masih ada di sini? Akhirnya nggak pakai lama kan, pintu tenda ini pun langsung ditutup sama si Aldi. Nah, di tengah-tengah kebingungan Aldi itu, tiba-tiba Aldi ini mendengar suara dari luar tenda. Dek, dek. Jadi suara itu sama persis seperti suara yang sempat dia dengar ketika tadi sedang sholat isya. Nah, suara itu terdengar seperti mengelilingi tendanya. Dan setelah Aldi amati dari dalam tenda, dia ini bisa melihat dari balik kain tenda ini kan tipis. Di situ Aldi ini melihat nampak ada bayangan yang menyerupai pocong ini sedang meloncat dan terdengar dari sosok itu seperti menggeram. Jadi bayangan pocong itu meloncat mengelilingi tendanya. Nah, dari situlah Aldi ini langsung masuk ke dalam sleeping bag. Dia ini berdoa sehafalnya, sebisa-bisanya, dan berusaha dia ini untuk bisa kembali tidur. Jadi Aldi ini nggak ngebangunin Rozak sama sekali. Nah, nggak lama kemudian, setelah Aldi ini masuk ke dalam sleeping bag, suara geraman dari pocong yang sedang loncat ini udah nggak kedengaran lagi. Aldi yang kondisinya ini belum bisa tidur, dia coba memberanikan diri keluar dari dalam sleeping bag kan. Ternyata bayangan yang menyerupai pocong di luar tendanya ini udah hilang, udah nggak ada. Kemudian di situ Aldi ini terbaring lagi dengan kondisi dia ini masih benar-benar ketakutan. Nah, dari kejadian barusan, Aldi ini kan jadi kepikiran, dia ini mikir, berarti bener apa yang dibilang sama Rozak. Kalau Rozak ini sempat dilihatin oleh sosok pocong. Tapi kan pertanyaannya, ini kenapa kok tumben pendakianku dapat gangguan-gangguan gini? Pikir si Aldi kan. Dan pada saat itu, Rozak ini masih nampak tidur dengan pulas di dalam sleeping bag-nya. Nah, waktu di malam itu dirasakan Aldi ini berjalan dengan sangat lambat. Aldi kemudian lihat jam tangan. Aduh, masih jam 12 malam. Jangkrik kok suwi banget ya, batin si Aldi. Kemudian nggak begitu lama, Rozak ini bangun. Loh, Al, kok gak turu Al? Nah, Aldi ini diam aja di situ. Dia ini bimbang di situ antara mau nyeritain apa yang dia ini alami ke Rozak apa enggak. Karena Aldi ini tahu betul kalau tak ceritain, Rozak ini bakalan takut. Tapi kalau nggak tak ceritain, aku juga kondisinya ini ketakutan. Nah, di tengah kebimbangan itu, Rozak ini kemudian ngajak Aldi buat kencing. Al, anterin kencing yuk. Enggak, kamu sendiri aja, jawab si Aldi. Ayolah Al, aku dianterin kencing, aku takut Al. Enggak, kamu sendiri aja, kencing di belakang tenda aja sana, nggak usah jauh-jauh, tak tungguin di sini. Nah, Rozak ini kan akhirnya jadi curiga. Ini kenapa kok Aldi tumben-tumbenan? Dia ini kayak nggak setia kawan, wajahnya ini juga kelihatan agak pucat. Akhirnya di situ Rozak ini kan tanya kan,
Al, kamu ini kenapa Al? Wajahmu kok pucat gitu? Udah nggak apa-apa Zak, kamu jangan cerewet, udah kencing aja kamu di belakang tenda. Nah akhirnya mau nggak mau, Rozak pun keluar tenda sendirian. Nggak begitu lama, Rozak ini selesai kencing, dia kembali lagi ke dalam tenda. Kemudian mereka berdua ini kembali akan melanjutkan tidur. Tiba-tiba, suara pocong yang sedang loncat ini kedengaran lagi. Dok, dok, Nah waktu itu Rozak ini langsung meluk si Aldi. Dia ini langsung tanya ke Aldi di situ, Al, itu suara apa Al? Aldi ini cuma menjawab di situ dengan berbisik, kamu jangan ribut, itu pocong. Wah, pocong. Kamu jangan ribut, diam kamu. Coba itu kamu lihat. Jadi bayangan yang menyerupai pocong ini memang nampak seperti mengelilingi tenda mereka. Nah waktu itu karena saking takutnya, Rozak ini sampai nangis di situ. Dia bilang ke Aldi, ayo Al, kita lari aja Al, cabut dari sini. Cabut gimana? Gendeng kamu, mau lari kemana kita jam segini? Dan tiba-tiba di tengah-tengah mereka ini sedang ketakutan, shelter yang ada di sebelah mereka itu yang dibuat pakai seng tiba-tiba seperti dilempar dengan sesuatu. Buang! Nah mereka berdua ini sampai agak loncat gitu karena benar-benar kaget. Nah gak lama kemudian sekali lagi shelter ini seperti dilempar dengan sesuatu. Buang! Nah di momen itulah mereka berdua ini benar-benar sangat ketakutan dan gak tahu harus ngapain. Nah akhirnya Aldi ini ngajakin si Rozak di situ untuk berdoa. Udah Zak, kita berdoa aja sehafalnya. Mereka pun berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Setelahnya bayangan pocong di luar tenda mereka ini tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan mereka ini merasa agak lega di situ. Nah dari situ mereka ini pun memutuskan buat nggak tidur lagi. Mereka diam di dalam tenda sambil nunggu pagi ini datang. Karena kondisinya mereka berdua ini benar-benar ketakutan. Mereka ini cuma meringkuk aja di dalam sleeping bag. Nah berjalannya waktu, singkat cerita, waktu ini udah menunjukkan pukul 2 dini hari. Aldi dan Rozak ini masih diem-dieman di dalam tenda. Kemudian mereka ini sayup-sayup mendengar suara sosok kakek tua yang sedang seperti menembangkan lagu Jawa. Ono gitu rumah soy bumi. Nah pada saat itu juga Rozak ini kan langsung mepet-mepet ke arah Aldi. Dia ini langsung meluk si Aldi. Dia ini tanya, Al, sopo Al sing nembang? Aldi ini diem aja. Dia cuma menggelengkan kepala karena kondisinya Aldi juga ketakutan. Suara kakek tua yang nembang ini masih terus terdengar di situ. Hin setan datang purun. Dan setelahnya suara kakek ini terdengar tertawa. Ojo wedile, rene metu lungguh mbek Simbah. Kemudian Aldi ini kan memberanikan diri untuk bertanya dari dalam tenda. Mbah, jenengan sinten nggih Mbah? Mbah. Kau sawat dile, metu rene lungguh mbek Simbah. Aku sing jaga wilayah penggi iki. Ayo rene metu aja wedi. Pocong mau wis tak usir. Waktu itu Aldi sama Rozak ini langsung saling menatap. Seolah-olah mereka berdua ini punya pemikiran yang sama. Ini kenapa kakek tua kok bisa tahu? Kalau tadi mereka berdua ini sempat diganggu oleh sosok pocong. Nah akhirnya setelah Aldi dan Rozak ini berdebat kecil antara mau keluar apa nggak keluar, mereka pun akhirnya memberanikan diri untuk keluar. Pintu tenda ini mulai mereka ini buka dengan pelan. Nah dari situ mereka ini melihat ada seorang kakek tua yang sedang duduk membelakangi mereka. Kakek tua ini nampak bertelanjang dada. Beliau ini hanya memakai sarung batik dan ikat kepala berwarna hitam. Padahal hawanya pada waktu itu benar-benar dingin. Nah kemudian dengan hati-hati mereka pelan-pelan jalan menghampiri sosok kakek tua itu dan duduk di sebelahnya. Nah karena kondisinya gelap pada saat itu, mereka berdua ini nggak bisa melihat dengan jelas wajah dari kakek tua ini, wajahnya seperti apa. Mereka ini nggak bisa melihat dengan jelas. Yang mereka lihat ini cuma samar-samar. Jadi kakek tua itu nampak sedang menikmati sebatang rokok klobot yang sedang beliau ini hisap. Jadi rokok klobot ini seperti rokok yang menggunakan lendengan daun jagung gitu. Nah nggak begitu lama kakek tua ini pun bertanya, kok wani le manggon ning pos papat? Nah Aldi ini menjawab, oh nggih Mbah, wong badhe lanjut pun saya Mbah. Ya janjane nggak apa-apa le. Ning iku kancamu kok macem-macem ae. Munggah gunung kok nggawa jimat. Nah, secara otomatis Aldi ini langsung menatap ke arah Rozak. Setelah kakek tua itu barusan bilang temannya ini bawa jimat. Zak, kok nggawa jimat? Rozak ini diem. Dia ini cuma mengangguk aja. Lah nggo apa Zak? Nggawa jimat. Kemudian dari situlah Rozak ini menjelaskan kalau ternyata 2 hari sebelum dia berangkat ke laut dengan si Aldi, Rozak ini sempat menemui salah satu temannya yang tahu perihal klenik dan semacamnya.
Jadi Rozak ini minta semacam ya jimat perlindungan sama temennya itu, biar dia ini nggak digangguin setan. Karena sebenarnya Rozak ini udah parno duluan ketika mengiyakan ajakan dari Aldi untuk naik ke Lawu itu. Jadi dia ini mikirnya udah macam-macam dulu. Nah, waktu itu sosok kakek tua yang ada di sana itu menyuruh Rozak untuk mengambil jimatnya. Dan ternyata jimat itu berbentuk cincin dengan batu akik ini berwarna merah. Kemudian cincin ini diserahkan ke sosok kakek tua itu, dan sosok kakek tua itu pun berucap, "Njaluk pitulung marang Gusti Pangeran. Aja mbek benda-benda musyrik kok ngene. Benda-benda iki gak nglindungi awakmu le, justru iso gawe awakmu cilaka dunya akhirat." "Oh nggih Mbah, ngapunten," kata si Rozak ini dengan pelan. "Njaluk ampunan marang Gusti Pangeran. Aja mbek aku." Nah, gak lama setelahnya, kakek tua ini nampak menggenggam cincin itu, lalu dihantamkannya cincin ini ke tanah. Buar! Nah, pada saat itu juga Aldi dan Rozak ini merasakan kalau tanah yang ada di sana ini sampai bergetar. Nah, kemudian Aldi ini kan tanya ke kakek tua itu. Aldi ini tanya lagi, "Mbah, jenengan iku sebenarnya sinten, Mbah?" "Aku iki dudu sapa-sapa le. Aku mung ditugasi njaga wilayah pos 4 iki. Pocong mau iku mung demit sing usil. Mergo kancamu iku nggawa jimat. Pocong iku dadi seneng nyedaki awakmu kabeh." Kemudian sosok kakek tua ini memalingkan wajahnya ke arah mereka. Nah, begitu kakek tua ini menatap ke arah mereka, Aldi dan Rozak ini dengan jelas melihat kalau mata dari kakek ini benar-benar putih dan seperti bersinar. Nah, sampai-sampai mereka ini merasa silau, dan setelahnya mereka ini nggak sadarkan diri. Nah, singkat cerita, ketika Aldi dan Rozak ini terbangun, mereka ini sudah berada di dalam tenda. Jadi posisinya mereka ini di dalam tenda dan udah pakai sleeping bag. Nah, di situ mereka ini kan jadi bingung. Ini apa ya sebenarnya yang terjadi, yang mereka alami ini. Kemudian mereka pun keluar tenda. Dan ternyata di luar tenda ini udah ada 3 pendaki cowok yang nampak sedang ngopi di shelter yang ada di pos 4 itu, di Penggi. Nah, kemudian salah satu dari mereka menyapa Aldi dan Rozak. "Selamat pagi Mas, monggo Mas, ngopi dulu Mas." Akhirnya mereka berdua pun gabung. Dan ternyata Aldi dan Rozak ini dipopong oleh mereka dan dimasukkan ke dalam tenda, sekalian dipakein sleeping bag. Karena subuh tadi, ketika 3 pendaki cowok ini jalan turun dari bulak peperangan dari atas, mereka ini melihat kalau Aldi dan Rozak ini posisinya tidur dan bersandar di satu pohon besar yang ada di sana. Jadi mereka ini coba bangunin Aldi sama Rozak sebelumnya. Tapi karena mereka berdua ini nggak kunjung bangun, akhirnya 3 pendaki ini membawa mereka ke dalam tenda dengan cara dipopong, karena mereka ini khawatir barangkali Aldi dan Rozak ini kena serangan hipo. Nah, kemudian Aldi dan Rozak ini di situ kan pada akhirnya menceritakan semua yang mereka ini alami semalam, sampai pada akhirnya 3 pendaki cowok ini pun menawari Aldi dan Rozak untuk turun bareng dengan mereka. Nah, waktu itu Aldi dan Rozak ini langsung setuju, karena menurut mereka berdua pendakian ini udah nggak bagus kalau dilanjutkan ke atas. Mereka ini nggak mau ambil resiko. Akhirnya mereka pun turun dan sampai di base camp ini tanpa kendala apapun. Jadi cincin yang sempat dibawa oleh Rozak ini benar-benar hilang, nggak tahu entah di mana. Dan sosok kakek tua ini, mereka ini juga bingung ini sebenarnya siapa. Nah, waktu itu Aldi ini langsung bilang ke Rozak, "Udah Zak, nggak usah dipikirin cincin itu, nggak usah dicariin. Lagian kamu ini aneh-aneh aja, pakai jimat-jimat segala. Udah sana, kamu tobat." Nah, waktu itu Rozak ini diem aja. Ketika Aldi bicara seperti itu, wajahnya dari Rozak ini nampak menyesal. Nah, singkat cerita, sesampainya mereka semua ini di base camp, Aldi dan Rozak ini yang mengucapkan banyak terima kasih kepada 3 pendaki cowok itu yang ternyata mereka ini pendaki asal Purwokerto. Kemudian Aldi dan Rozak ini bersih-bersih dan memutuskan untuk langsung pulang menuju ke Solo. Mereka ini pulang. Nah, di tengah perjalanan pulang itu, Rozak ini sempat ngingetin si Aldi, "Al, jangan lupa Al, mampir ke warung ibu-ibu yang kemarin, kita kan belum bayar." "Oh iya Jak, hampir kelupaan aku," jawab si Aldi. Kemudian setelah mereka ini sampai di lokasi warung yang sempat mereka hampiri di malam itu, warung ini nggak ada. Jadi lokasi itu cuma kebun-kebun ada, nggak ada bangunan sama sekali. Nah, waktu itu Aldi ini bilang ke Rozak, "Zak, ini bener kan lokasinya?" "Iyalah Al, bener di sini. Aku masih inget. Tapi kok nggak ada warung ya di sini? Adanya cuma kebun-kebun aja." Nah, mereka berdua ini benar-benar bingung. Kemudian mereka ini saling menatap, seolah-olah mereka ini sedang memikirkan satu hal yang sama. Terus tumis kacang panjang yang sempat mereka makan ini apa? Gitu kan pikiran mereka. Akhirnya mereka berdua ini di situ muntah-muntah, dan Aldi ini bilang di situ sambil ketawa ke Rozak, "Jangkrik Zak,
berarti bener awakmu Jak, Dewi mangan blatung. Nah di momen itu mereka ini justru ketawa. Jadi walaupun mereka ini takut, pada akhirnya mereka ini menganggap kalau pengalaman itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa yang pernah mereka berdua ini alami dalam persahabatan mereka. Nah, itulah kisah yang dibagikan oleh rencang kita bernama Aldi dan Rozak. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba. Oke, untuk cerita kali ini dibagikan oleh rencang kita yang bernama Wati. Jadi Wati ini berasal dari satu desa, dan di sini Wati ini tidak bisa menyebutkan nama desanya karena berkaitan dengan satu kejadian yang mau tak ceritain kali ini. Yang pasti desanya ini masih ada di sekitaran Jawa Tengah. Jadi ketika pertama kali saya membaca cerita yang dikirimkan oleh Wati ini melalui chat WA, ada perasaan yang bergejolak. Jadi antara marah, sedih, mencekam, pokoknya campur aduk jadi satu. Dan di sini Wati ini bercerita tentang sumpah pocong. Dia juga menggarisbawahi bahwasanya sumpah pocong ini bukanlah hal yang dibenarkan dalam Islam. Jadi berlepas dari itu semua, tujuan dari Wati membagikan cerita ini tentunya agar kita semua yang menonton tayangan kali ini bisa memetik hikmah dan pelajaran yang ada di dalamnya. Nah, kejadian ini terjadi di sekitaran tahun 2007, di mana pada waktu itu Wati ini masih duduk di bangku SMA. Jadi pada waktu itu Wati ini hanya tinggal dengan ibunya di sebuah rumah sederhana yang ada di satu desa. Nah, ibunya Wati ini bernama Bu Atun dan biasa dipanggil dengan panggilan Mbok Tun oleh orang-orang desa yang ada di sekitaran sana. Sedangkan bapaknya dari Wati ini sudah meninggal cukup lama ketika Wati ini masih kelas 4 SD. Dan Wati ini adalah anak sematawayang, jadi anak satu-satunya. Nah, pada waktu itu Wati yang masih duduk di bangku SMA ini menjalani keseharian seperti gadis remaja pada umumnya. Dia ini ya fokus sekolah. Kadang kalau ada waktu luang, dia juga sesekali keluar rumah dengan teman-temannya untuk sekedar ya jajan bakso atau sekedar jalan-jalan. Akan tetapi Wati ini lebih banyak menghabiskan waktu sepulangnya dia dari sekolah ini untuk membantu ibunya. Jadi ya seperti bersih-bersih rumah, nyuci baju, nyiram tanaman, nanak nasi, dan lain sebagainya. Karena pada waktu itu Mbok Tun, ibu dari Wati ini bekerja di luar rumah kondisinya. Jadi Mbok Tun ini bekerja di luar rumah, dan Mbok Tun ini kerja sebagai ART atau asisten rumah tangga di salah satu rumah tetangganya yang bernama Pak Herman. Nah, istri dari Pak Herman ini biasa dipanggil dengan panggilan Mbak Dian, dan mereka berdua ini bisa dibilang adalah juragan muda yang ada di desa itu. Jadi meski umur mereka berdua ini masih relatif sangat muda, Pak Herman dan Mbak Dian ini sudah mengelola banyak usaha. Nah, Mbok Tun ini ketika bekerja di sana, beliau ini berangkat kerja di jam 6 pagi dan pulangnya ini selalu di jam 4 sore. Dan rutinitas itu beliau kerjakan hampir selama 3 tahun, dan itu dikerjakan setiap hari. Jadi Mbok Tun ini selalu penuh semangat ketika bekerja, ya demi untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk biaya sekolahnya si Wati. Nah, pada saat itu Mbok Tun ini berusia 47 tahun, ibunya Wati itu, dan informasi dari Wati, ibunya ini melakukan hampir semua pekerjaan di rumahnya Pak Herman. Jadi dari mulai mengurus 2 anak Pak Herman yang masih kecil-kecil, membersihkan rumah, nyuci piring, nyuci baju, ngurusin tanaman, nyiapin makan siang, pokoknya hampir semua pekerjaan yang ada di rumah itu beliau kerjakan sendiri. Jadi ibunya Wati ini kerjakan seorang diri. Nah, akan tetapi Wati ini selalu merasa bersyukur ketika ibunya ini bekerja di sana. Karena keluarga Pak Herman ini, informasi dari Wati, adalah keluarga yang sangat dermawan. Jadi meskipun kaya raya, mereka ini nggak pernah yang namanya seperti ngeremehin orang atau nindas orang, ini nggak pernah sama sekali. Apalagi istrinya Pak Herman, Mbak Dian. Beliau ini ya bisa dibilang ini selalu kelewat baik dengan ibunya Wati, dengan Mbak Tun. Jadi seringkali
beberapa pekerjaan dari ibunya Wati ini sudah diselesaikan sendiri oleh Mbak Dian. Nah, Wati ini juga cerita rencang semua. Dulu ketika ibunya ini datang pagi-pagi ke rumah Pak Herman, ibunya ini seringkali disuguhi sarapan oleh Mbak Dian. Malah hampir di setiap sore ketika ibunya Wati ini pamit untuk pulang ke rumah, Mbak Dian ini gak jarang menitipkan makanan untuk Wati. Jadi Mbak Dian ini selalu bilang sama Mbok Tun, ini Mbok dibawa ya buat Wati. Pokoknya biar Wati juga ikut ngerasain di rumah. Selalu seperti itu kata-kata dari Mbak Dian waktu nitipin makanannya ke Mbok Tun. Nah, Mbok Tun sendiri pada waktu itu sering cerita juga ke Wati, ke anaknya itu. Kalau Mbak Dian ini memang istri yang bisa dibilang sangat rajin. Bahkan rajinnya ini mengalahkan ibunya Wati sebagai ART. Jadi ibunya Wati pun seringkali ngerasa nggak enak gitu loh ketika kerja di sana. Padahal menurut Wati sendiri, ya sebenarnya sah-sah saja kalau Mbak Dian ini mau bermalas-malasan atau bersikap layaknya seorang majikan gitu loh. Akan tetapi Mbak Dian ini justru sebaliknya. Dan seperti sudah menganggap Mbok Tun ini sebagai ibunya sendiri. Sedangkan untuk Pak Herman ini adalah pribadi yang pendiam dan juga religius. Jadi beliau ini sangat disegani dan juga dihormati di desanya. Ya meskipun kaya raya dan punya banyak usaha, Pak Herman ini nggak pernah sekalipun sombong dengan siapapun. Sama orang di desanya ini nggak pernah beliau ini berlaku sombong. Bahkan beliau ini membangun sebuah masjid di desa itu. Nah, berjalannya waktu, di suatu hari keluarga Pak Herman ini pergi keluar kota untuk menghadiri acara resepsi pernikahan saudara mereka. Jadi Pak Herman dan keluarganya ini keluar kota selama beberapa hari. Dan kondisinya ketika mereka semua ini keluar kota, Mbok Tun ini tetap berangkat kerja. Jadi meskipun rumah itu kosong, Mbok Tun ini disuruh oleh Pak Herman untuk tetap berangkat. Jadi rumah ini tetap nantinya dibersihkan, tanaman di teras rumah juga harus tetap disiram dan lain sebagainya. Jadi Pak Herman ini menitipkan kunci rumahnya ke Mbok Tun, ibunya dari Wati itu. Nah, singkat cerita, 3 hari kemudian Pak Herman dan keluarganya ini pun pulang. Dan pada waktu itu ketika Mbok Tun ini kembali dari rumah majikannya itu, wajah dari Mbok Tun ini agak berbeda. Jadi wajahnya ini nampak sedih, beliau ini kelihatan nampak lemas. Kemudian gak begitu lama Mbok Tun ini pun cerita ke Wati, ke anaknya itu. Itu loh Nduk, perhiasan emasnya Mbak Dian yang ada di lemari kamar itu kok hilang. Kok bisa Bu? Ya ibu juga nggak tahu. Wong nggak ada tanda-tanda kalau ada maling masuk ke rumah kok. Terus Mbak Dian ini yakin Bu kalau naruhnya di lemari kamar. Iya Nduk, Mbak Dian itu sangat yakin kalau dia naruh perhiasan emasnya itu di situ. Jadi kondisi dari kamar Mbak Dian pada waktu itu masih terkunci rapat, nggak ada kerusakan di pintunya sama sekali. Hanya saja lemari tempat nyimpen perhiasan emasnya itu memang terbuka. Jadi waktu itu ibunya ini cerita ke Wati kalau perhiasan emas yang hilang itu adalah warisan dari keluarga mereka. Maka dari itu Pak Herman ini sempat marah besar. Jadi baru pertama kalinya Mbok Tun ini melihat kalau Pak Herman ini benar-benar marah di hadapannya. Nah, waktu itu Mbok Tun pun kelihatan sedih. Jadi beliau ini menangis sejadi-jadinya di rumah karena beliau ini merasa gagal untuk menjalankan sebuah tanggung jawab. Ketika beliau ini disuruh jaga rumahnya Pak Herman ini, beliau gagal menjaganya dengan baik. Nah, selang beberapa hari dari hilangnya perhiasan emas milik Mbak Dian, secara nggak langsung Pak Herman ini seperti menunjuk Mbok Tun ini sebagai pelakunya. Karena memang pada waktu itu cuma Mbok Tun yang punya akses masuk rumahnya Pak Herman. Ya karena memang bukti-bukti yang mengarah kalau rumah itu dimasukin maling itu nggak ada sama sekali. Jadi ya pintu kamar ini terkunci rapat. Jadi benar-benar nggak ada kerusakan. Nah, waktu itu Mbak Dian sendiri ini cuma memilih bungkam. Jadi nggak bicara apapun di situ. Karena ya kemungkinan beliau ini merasa kecewa gitu kan dengan Mbok Tun. Jadi orang yang selama ini beliau sayangi, orang yang selama ini beliau anggap sudah seperti ibunya sendiri. Sampai pada akhirnya kabar kalau Mbok Tun ini mencuri perhiasan di rumahnya Pak Herman ini pun mulai menyebar ke seluruh warga desa. Sampai ada satu kejadian di mana pada hari itu beberapa warga ini datang ke rumah Wati untuk menggeledah rumahnya.
Jadi beberapa warga ini datang dengan emosi, kemudian mereka ini geledah seluruh rumahnya Wati sampai berantakan. Dan perhiasan emas itu tetap gak ditemukan. Akan tetapi beberapa warga ini masih tetap dalam keadaan emosi dan masih aja nuduh kalau Mbok Tun ini sebagai pencurinya. Nah, singkat cerita, Mbok Tun ini diberhentikan dari pekerjaannya. Jadi pada waktu itu Wati ini benar-benar ngerasa sedih karena melihat kondisi ibunya ini yang sampai bersumpah atas nama Tuhan kalau ibunya ini nggak mencuri perhiasan itu sama sekali. Jadi ibunya ini sempat bersumpah atas nama Tuhan, beliau ini nggak nyuri perhiasan itu sama sekali. Jadi hari demi hari mereka berdua, Wati dan ibunya ini masih terus menghadapi tuduhan itu. Mereka ini cuma bisa sabar, karena ya warga desa ini kan perlahan mulai mengucilkan mereka. Sampai pada akhirnya pada suatu hari ada dua warga desa yang menjemput ibunya Wati ini di rumah. Jadi ibunya Wati ini mau dibawa ke rumahnya Pak Herman. Nah, waktu itu Wati ini pun menemani ibunya. Jadi setiap momen apapun Wati ini selalu berusaha untuk tetap menemani ibunya. Nah, singkat cerita, sesampainya di rumah Pak Herman, nampak di sana itu sudah ramai. Jadi banyak warga ini sudah berkumpul untuk menyaksikan permasalahan tersebut diselesaikan. Nah, di dalam rumah Pak Herman dan beberapa pemangku desa ini sudah menunggu. Kemudian Mbok Tun dan Wati ini dipersilahkan untuk duduk. Jadi singkat ceritanya, setelah mereka ini melewati pembahasan yang cukup panjang, Pak Herman ini seolah masih menunjuk kalau Mbok Tun ini sebagai pelakunya. Meskipun Wati ini mengakui pada waktu itu bahasa dari Pak Herman ini sangat tertata. Jadi beliau ini nggak menggunakan emosi sama sekali. Jadi Pak Herman ini benar-benar tenang pada waktu itu. Nah, kemudian menurut beberapa pemangku desa dan juga dari keluarga Pak Herman, mereka ini masih tetap meminta Mbok Tun ini untuk mengakui saja kalau memang betul Mbok Tun ini siap untuk dimaafkan oleh Pak Herman dan keluarganya dengan ikhlas. Yang penting perhiasan emas itu ya dikembalikan. Nah, sambil nangis, Mbok Tun ini lagi-lagi bersumpah di hadapan banyak orang kalau beliau ini nggak mencuri perhiasan emas itu. Nah, awalnya Wati ini masih bisa sabar kan melihat kondisi ibunya yang seperti itu, tapi lama-lama tangis dari Wati ini pun pecah dan dia ini mengakui kalau pada saat itu dia ini merasa benar-benar sakit hati yang udah nggak bisa dibendung lagi. Jadi Wati ini nggak percaya kalau ibunya ini berani mencuri di rumah orang yang mereka kenal ini dengan sangat baik. Nah, singkat cerita, karena dari pertemuan ini nggak menemukan titik tengah, akhirnya Pak Tarmin ini salah satu ya bisa dikatakan sesepuh desa dari desa itu. Pak Tarmin ini sebagai penengah dari masalah ini mengusulkan agar Mbok Tun ini melakukan sumpah pocong, ya demi membuktikan kalau memang dirinya itu bukan pencurinya. Nah, di situ Mbok Tun ini ibunya dari Wati langsung menyetujui usulan dari Pak Tarmin. Jadi Mbok Tun ini siap kalau memang harus melakukan sumpah pocong. Nah, waktu itu kondisinya Wati ini sama sekali nggak tahu menahu apa itu yang namanya sumpah pocong. Jadi Wati ini sempat tanya juga ke ibunya, apa itu sumpah pocong. Nah, waktu itu ibunya ini cuma menjawab, ya sumpah biasa Nduk, sebenarnya nggak akan ada resiko apapun. Jadi kamu ini yang tenang ya. Nah, setelah pulang dari rumahnya Pak Herman, sorenya Mbak Dian ini sempat ke rumah hanya untuk meyakinkan Mbok Tun, ibunya Wati itu lagi. Jadi Mbak Dian ini sempat bilang ke ibunya Wati dengan pelan-pelan, "Mbok, selama ini kan saya ini cuma diem karena saya belum tahu secara pasti siapa yang nyuri. Saya nggak pernah menyebut Mbok Tun ini nyuri. Tapi kalau Mbok bisa dan tahu di mana perhiasan itu dan Mbok juga tahu siapa yang mencurinya, saya akan merahasiakan soal ini, termasuk dengan Mas Herman." Nah, waktu itu Mbok Tun ini cuma diem, nggak menjawab sepatah kata pun. Mbok Tun ini nampak nangis di situ. Kemudian Mbak Dian ini bilang lagi, "Yang penting Mbok, perhiasan itu kembali. Karena perhiasan itu amanah yang dititipkan oleh keluarganya Mas Herman. Jadi kalau toh pencurinya meminta maaf, insya Allah saya maafkan. Dan terkait siapapun pencurinya, kita nanti bisa merahasiakannya lah. Nanti saya bisa bohong ke Mas Herman, seolah perhiasan itu keselip di lemari atau di mana. Bisa saya atur demi kebaikan semua.
Akan tetapi Mbok Tun ini cuma diam dan meneteskan air mata. Mbok Tun ini nggak menanggapi sama sekali, nggak menanggapi sepatah kata pun dari Mbak Dian. Sampai pada akhirnya Mbak Dian ini pun pamit pulang. Dan sebelum melangkahkan kaki keluar dari rumahnya Wati, Mbak Dian ini sempat memeluk Mbok Tun dengan sangat erat. Seolah-olah beliau ini merasa sangat berat kalau harus kehilangan Mbok Tun. Nah, di malam harinya, Wati ini mencoba membahas mengenai sumpah pocong itu dengan ibunya. Wati ini sekali lagi meyakinkan ke ibunya, apa benar ibu ini mau melakukan sumpah pocong. Dan waktu itu ibunya ini tetap kekeh dengan pendiriannya itu. Jadi Wati ini pada waktu itu juga sempat melihat kalau raut wajah ibunya di malam itu agak berbeda memang. Jadi wajah dari Mbok Tun ini memperlihatkan gelagat seperti orang yang agak nggak tenang. Nah, akan tetapi hal itu tidak dijadikan masalah tersendiri oleh Wati. Jadi Wati ini cuma menganggap kalau ibunya ini ya agak gugup karena akan menghadapi sebuah prosesi sakral. Nah, singkat cerita, 2 hari pun berselang. Akhirnya prosesi sumpah pocong pun akan dilaksanakan di rumahnya Pak Herman. Jadi kondisi pada waktu itu benar-benar sudah ramai di sana. Banyak warga ini yang sudah berkumpul untuk menyaksikan prosesi itu. Jadi nggak cuma warga dari desanya Wati yang menyaksikan. Jadi warga dari desa lain pun berbondong-bondong datang untuk melihat secara langsung proses sumpah pocong itu. Karena memang berita ini sudah menyebar luas sampai keluar desa. Nah, singkat cerita, sore itu selepas asar di sekitaran jam 4, Mbok Tun ini didandani layaknya orang yang sudah meninggal. Karena memang seperti itu kan syaratnya. Jadi Mbok Tun ini dimandikan oleh beberapa perempuan di desa itu, termasuk Wati dan juga Mbak Dian. Kemudian setelah dimandikan, Mbok Tun pun mulai dikafani dan direbahkan ini di atas sebuah keranda. Nah, pada waktu itu, Pak Tarmin ini menjadi saksi netral atas prosesi daripada sumpah pocong itu. Dan gak lama kemudian, prosesi pun dimulai. Jadi memang informasi dari Wati, dalam proses tersebut dibutuhkan seseorang yang gak berada di pihak siapapun. Jadi harus ada ini seseorang yang netral. Nah, di tengah prosesi itu sedang berlangsung, Mbok Tun ini kemudian bersumpah, demi Allah saya bersumpah, bukan saya pelaku atas hilangnya perhiasan emas milik Pak Herman dan keluarganya. Dan jika saya berbohong, saya siap menanggung resiko apapun dari sumpah ini. Nah, setelahnya prosesi dari sumpah pocong ini pun gak lama kemudian selesai. Singkat cerita, setelah prosesi itu selesai, Wati dan Mbak Dian ini langsung membuka kain kafan yang dikenakan oleh Mbok Tun. Kemudian semua warga desa pun kembali ke rumahnya masing-masing. Dan pada waktu itu, Pak Tarmin ini sempat memberikan secari kertas berisi nomor HP-nya kepada Wati. Sembari beliau ini sempat bilang ke Wati, "Dok, ini nomor Bapak, disimpan untuk jaga-jaga ya. Apapun masalahnya soal spiritual, kamu bisa kapanpun menghubungi Bapak." Nah, kemudian Wati pun mengucapkan terima kasih. Di tengah perjalanan, jadi Wati ini pulang menuju ke rumahnya dengan ibunya. Wati ini sempat bertanya dengan Mbok Tun. Jadi waktu itu Wati ini tanya, "Bu, beneran ini bukan ibu ini pelakunya?" Jadi pertanyaan itu seolah-olah meluncur begitu saja dari mulutnya Wati. Karena Wati ini benar-benar ngeri melihat ibunya ini diperlakukan layaknya orang yang sudah meninggal, layaknya jenazah. Nah, waktu itu ibunya ini cuma menjawab, "Insya Allah semua akan baik-baik aja, Nduk, karena memang bukan ibu pelakunya." Nah, berjalannya hari, setelah prosesi sumpah pocong itu digelar, dan Mbok Tun ini sudah nggak lagi bekerja di rumah Pak Herman, Mbok Tun ini mau nggak mau kan harus putar otak bagaimana caranya agar tetap bisa untuk menyambung hidup. Nah, waktu itu Mbok Tun ini sempat bilang ke Wati, "Apapun masalahnya, Nduk, hidup ini kan terus berjalan, perut kita harus tetap terisi. Jadi ya ibu tak cari pekerjaan lain, dan kamu ini nggak boleh sampai patah semangat untuk sekolah." Nah, Wati ini cuma bisa nangis menghadapi kondisi pada waktu itu. Singkat cerita, Mbok Tun ini akhirnya dapat pekerjaan baru di sebuah pabrik pengolahan tempe yang ada di desa sebelah. Jadi kerjaan Mbok Tun ini membawa tempe-tempe itu dari pabrik untuk kemudian diantarkan ke para pedagang yang ada di pasar. Jadi sudah hampir 3 minggu Mbok Tun ini kan akhirnya bekerja di sana.
Beliau ini berangkat di jam 6 pagi dan pulang sampai di rumah ini selalu di jam 5 sore. Sampai pada suatu ketika, Wati ini nungguin ibunya pulang sampai jam 8 malam. Tapi ibunya ini nggak kunjung pulang. Nah, waktu itu kondisinya Wati ini udah mulai panik. Ini kok tumben ibu jam segini belum pulang. Akhirnya Wati ini memutuskan dia ini mau nyusulin Mbok Tun. Jadi dia ini dengan sepedanya menuju ke pabrik pengolahan tempe di desa sebelah di mana ibunya ini bekerja. Nah, ketika Wati sampai di sana, pemilik pengolahan tempe itu bilang kalau Mbok Tun ini udah pulang dari sore tadi setelah Mbok Tun ini setoran uang hasil dari penjualan tempe di hari itu. Nah, akhirnya Wati pun memutuskan untuk balik lagi kan ke rumah. Dia pulang lagi ke rumah karena Wati ini berpikir kalau ibunya ini nggak mungkin mampir kemana-mana, nggak mungkin ibunya ini mampir kemana-mana. Nah, ketika Wati ini sampai di rumah, Wati ini terkejut, dia ini kaget karena sepeda ibunya ini sudah terparkir di teras rumah. Di depan teras rumah ini sudah ada sepeda ibunya. Kemudian Wati ini kan langsung cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Dan begitu dicek, ternyata ibunya ini sudah tidur di dalam kamar. Jadi kondisi kamar ini sudah gelap, lampunya ini sudah dimatikan. Nah, pada waktu itu Wati ini melihat dengan samar-samar kalau posisi tidur dari ibunya ini agak aneh, nggak seperti biasanya. Jadi Mbok Tun ini tidur dengan melintang itu di tengah kasur, karena biasa-biasanya Mbok Tun ini nggak pernah tidur dengan posisi seperti itu. Jadi biasanya Mbok Tun ini tidur dengan posisi ya agak menyamping, tapi berbeda pada waktu itu. Jadi Mbok Tun ini seperti melintang, seperti menguasai kasur ini seorang diri. Nah, waktu itu Wati ini nggak tega mau bangunin ibunya itu. Jadi Wati ini cuma berpikir kalau ibunya itu ya kecapean bekerja seharian, makanya ibu ini tidur dengan posisi seperti itu. Jadi yang penting kan ibunya ini udah sampai di rumah. Wati ini merasa lega, kemudian dia pun langsung menuju ke kamarnya untuk tidur. Nah, ketika Wati ini tidur, dia ini mengalami satu mimpi, di mana dalam mimpinya itu Wati ini melihat kalau ibunya ini berada di satu ruangan yang sangat gelap dan dikelilingi oleh banyak sosok ini yang memakai jubah berwarna hitam. Jadi para sosok ini yang mengelilingi ibunya Wati ini seolah-olah terdengar seperti sedang menangisi dari Mbok Tun itu. Nah, kondisi ibunya dari Wati sendiri ini di tengah-tengah itu sedang berbaring di atas keranda layaknya jenazah. Jadi Mbok Tun ini sudah dikafani, udah jadi pocong. Nah, waktu di dalam mimpinya itu Wati ini kan menangis sembari terus memanggil ibunya, "Bu, Bu," sampai pada akhirnya dia pun terbangun. Dan anehnya, ketika Wati ini terbangun dari tidurnya, pipinya ini basah, seolah-olah kejadian di dalam mimpinya itu nyata. Dan pada saat itu juga Wati ini langsung lari, dia ini langsung menuju ke kamar ibunya karena dia ini merasa benar-benar khawatir. Nah, ketika Wati ini melihat ibunya ke dalam kamar, kondisi ibunya ini sedang sholat tahajud. Jadi ibunya ini sedang sholat tahajud dengan posisi ruku. Jadi Mbok Tun ini masih dalam posisi ruku. Beliau ini menunduk dan tangannya ini berada di lutut, megang lutut. Nah, waktu itu Wati ini lagi-lagi merasa lega karena ibunya ini ternyata sedang sholat. Kemudian dia pun kembalian ke kamarnya untuk melanjutkan tidur. Nah, singkat cerita, Wati ini bangun seperti biasa di jam 5 pagi untuk sholat subuh. Kemudian setelah subuhan, Wati ini mempersiapkan perlengkapan sekolahnya. Nah, pada saat itu Wati ini merasa agak aneh. Ini kok tumben ibunya ini belum bangun jam segini. Biasa-biasanya ibunya ini bangun lebih awal dari Wati. Karena di jam 6 pagi ibunya ini kan sudah harus berangkat ke pabrik tempe. Nah, akhirnya Wati ini menuju ke kamar ibunya. Dan sesampainya di sana, ibunya ini nampak masih tidur di atas kasur dengan posisi ini yang masih melintang. Jadi ibunya ini masih nampak tidur di atas kasur ini dengan posisi melintang, sama persis seperti semalam. Akan tetapi posisi badannya ini tengkurap, jadi melintang tapi tengkurap menghadap ke kasur ini, dan wajahnya ini agak telungkup ini menghadap ke arah kiblat. Nah, waktu itu Wati ini merasa agak aneh. Kemudian dia ini kan coba membangunkan ibunya dengan menggoyang-goyangkan tubuh ibunya itu. "Bu, bangun, Bu, bangun." Akan tetapi ibunya ini nggak bergeming sedikit pun, jadi ibunya ini seperti kaku. Nah, pada waktu itu Wati ini merasa merinding, dia ini juga merasa panik. Kemudian Wati ini langsung menelpon Pak Tarmin yang sempat memberikan nomor teleponnya ke Wati setelah prosesi
Sumpah Pocong pada waktu itu kan. Jadi Wati ini telepon, Pak Tarmin tolong Pak ke rumah Pak, ini ibu kok aneh. Oh iya Nduk, ya ini Bapak langsung ke sana. Dan gak lama kemudian Pak Tarmin pun sampai di rumahnya Wati bersama dengan istrinya. Nah, ketika Pak Tarmin melihat kondisi dari Mbak Tun, ekspresi dari wajah Pak Tarmin ini seperti kaget. Kemudian beliau ini berucap, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, begitu mendengar apa yang diucapkan Pak Tarmin, Wati ini langsung pingsan dan di situ dipeluk oleh istrinya dari Pak Tarmin. Nah, entah berapa lama Wati ini pingsan. Begitu Wati ini sadar, di rumahnya ini nampak sudah banyak sekali warga. Jadi yang pertama kali dilihat oleh Wati adalah Mbak Dian. Jadi Mbak Dian ini nampak sedang duduk dan menangis ini di samping jenazah dari Mbok Tun. Nah, singkat cerita, setelah Wati ini tenang, Pak Tarmin ini menjelaskan tentang apa yang dilihatnya ketika pertama beliau ini melihat kondisi dari Mbok Tun. Jadi Pak Tarmin ini melihat kalau wujud dari Mbok Tun ini sudah terbungkus kain kafan dengan posisi tubuh yang persis seperti jenazah yang sudah berada di liang kubur. Ditambah fisik dari Mbok Tun ini sudah benar-benar menyerupai pocong yang pucat dan tidurnya ini menghadap ke arah kiblat. Nah, padahal dari penglihatannya si Wati, ibunya ini tidur dengan posisi melintang ini dan tengkurap. Wajahnya ini agak telungkup ini menghadap ke arah kiblat. Nah, singkat cerita, setelah jenazah dari ibunya Wati ini dimakamkan, malam harinya mulailah digelar acara tahlilan. Jadi acara tahlil ini digelar di rumahnya Pak Herman. Karena pada saat itu Wati ini kan kondisinya masih SMA, dia ini masih lugu dan ya belum mengerti betul lah apa yang harus dilakukan. Jadi Mbak Dian lah yang pada akhirnya mempersiapkan segala sesuatunya. Singkat cerita, setelah malam terakhir acara tahlil ini digelar, Pak Tarmin ini mengumpulkan Wati dengan keluarga Pak Herman. Di situ Pak Tarmin ini kemudian menjelaskan perihal kondisi dari Mbok Tun ketika pertama kali dilihat oleh Pak Tarmin. Jadi penjelasan dari Pak Tarmin ini sama persis rencang semua dengan apa yang sudah beliau ini sempat ceritakan dengan si Wati ketika pertama kali beliau ini melihat Mbok Tun ini nggak ada, meninggal. Jadi Mbok Tun ini kondisinya sudah berupa pocong yang dikafani dengan sangat rapi. Dan entah siapa yang mendandani Mbok Tun pada waktu itu, dan entah bagaimana ceritanya kalau Mbok Tun ini tiba-tiba sudah berwujud seperti itu. Jadi sebelum ibunya Wati ini dimandikan atau masih dalam keadaan meninggal di atas kasur, Pak Tarmin ini melihat kalau ibunya Wati ini sudah rapi menjadi pocong. Jadi benar-benar fenomena yang sangat aneh dan sangat di luar nalar. Kemudian di situ Pak Tarmin ini pun bilang, kalau memang ya ini konsekuensinya jika berani berbohong dan bersumpah pocong, resikonya adalah kematian. Nah, pada waktu itu Wati ini masih belum bisa terima kalau ibunya ini yang mencuri perhiasan dari keluarganya Pak Herman. Jadi Wati ini kemudian kan menjelaskan pada mereka semua kalau ibunya ini memang ya punya riwayat penyakit, ibunya ini punya sakit lah. Jadi ibunya ini punya riwayat penyakit liver dan penyakit itu sudah lama dialami oleh ibunya Wati ini. Dan diagnosa awalnya memang nggak begitu parah. Jadi ibunya Wati ini memang punya riwayat penyakit liver menurut informasi dari si Wati pada waktu itu. Nah, singkat cerita, berjalannya hari, Wati ini kan mau nggak mau mulai bisa menerima kenyataan kalau sekarang dia ini sudah hidup sendirian, dia ini tetap melanjutkan sekolah. Jadi Wati ini melanjutkan sekolah dengan biaya dari Mbak Dian. Jadi Mbak Dian ini merasa sangat bertanggung jawab dan menanggung semua kebutuhan Wati selama dia ini masih bersekolah. Dari mulai makan, uang jajan, jadi semuanya ditanggung oleh Mbak Dian dan Pak Herman. Sampai pada suatu malam, setelah 1 bulan meninggalnya Mbok Tun, Wati ini mencium aroma minyak serimpi khas jenazah di dalam kamarnya. Jadi kondisinya Wati ini sudah mau tidur. Kamarnya ini kan sudah gelap. Tiba-tiba tercium aroma minyak serimpi itu di dalam kamarnya. Nah, pada waktu itu Wati ini nggak mau ambil pusing mengenai aroma itu. Kemudian, nggak begitu lama Wati ini pun tertidur. Nah, entah di jam berapa, Wati ini kemudian terbangun karena dia ini buang air kecil, pengen buang air kecil. Dan ketika Wati ini membuka matanya, dia ini melihat kalau ibunya ini nampak sedang sholat di samping tempat tidurnya. Jadi Mbok Tun ini sedang sholat. Beliau memakai mukena putih dengan posisi ini masih ruku. Nah, Wati ini begitu ketakutan. Jadi begitu Wati ini ketakutan dan mau beranjak dari tempat tidurnya, tiba-tiba Mbok Tun ini sudah berada di sampingnya sambil ngelus-ngelus rambutnya sembari berucap, "Nduk, genduk, ibu di ngapura ya Nduk."
genduk api-api ya wis gak ono ibu. Dan setelahnya Wati ini merasa pandangannya ini mulai gelap. Jadi perlahan ini pandangan mulai gelap. Dan gak begitu lama Wati pun gak sadarkan diri. Nah, hari demi hari setelah Wati ini mengalami kejadian seperti itu, hari demi hari ini terus berjalan. Wati ini gak lagi ditemui oleh ya entah sosok siapa yang sempat menyerupai ibunya itu. Jadi pengakuan dari Wati, dia ini cuma sekali itu saja merasa seperti didatangi oleh sosok itu. Nah, singkat cerita, setelah Wati ini lulus dari SMA, dia ini memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Karena memang jauh hari sebelum Wati ini lulus dari SMA, budenya Wati yang bernama Bude Anis ini sudah seringkali menawarkan kalau Wati ini untuk tinggal di Jakarta aja. Karena kebetulan Bude Anis dan suaminya ini nggak punya anak, nggak memiliki anak. Jadi Bude Anis ini adalah saudara jauh dari almarhum bapaknya Wati. Kemudian Wati pun akhirnya memutuskan setelah lulus SMA itu kan untuk pindah ke Jakarta, dan dia ini akan memulai hidup yang baru. Jadi dia ini mulai mengemasi barang-barang yang akan dia bawa. Nah, ketika Wati ini sedang berkemas-kemas, Wati ini juga menyempatkan untuk bersih-bersih rumah. Karena rencananya rumah ini akan dititipkan ke Mbak Dian untuk kemudian dikontrakkan. Nah, ketika Wati ini sedang bersih-bersih di area dapur, Wati ini menemukan satu kantong plastik. Jadi kantong plastik ini kecil, warnanya hitam. Nah, kantong plastik ini berada di area yang selama ini nggak pernah tersentuh oleh tangan. Jadi kondisinya kantong plastik ini sudah berdebu, Nah, setelah dibuka oleh Wati, ternyata isi dari kantong plastik itu adalah perhiasan emas. Jadi ada 3 kalung dan 1 batang emas yang ukurannya nggak seberapa besar. Waktu itu jantung Wati ini langsung berdegup dengan sangat kencang. Jadi Wati ini pun batin, jangan-jangan ini perhiasan emasnya Mbak Dian yang dulu sempat hilang. Apa benar ya kalau ibu ini dulu nyuri emas ini? Nah, pada saat itu juga Wati ini pun akhirnya menangis. Dia ini jadi teringat dengan almarhumah ibunya. Kemudian nggak begitu lama Wati ini langsung menuju ke rumahnya Mbak Dian dan membawa perhiasan emas itu ke rumah Mbak Dian. Dan ternyata setelah dilihat oleh Mbak Dian, perhiasan emas itu memang miliknya. Tangis pun kembali pecah pada saat itu. Mbak Dian ini juga ikut nangis. Nah, di situ Wati ini langsung minta maaf dengan Mbak Dian dan Pak Herman. Dan setelah semuanya jelas, Wati pun pamit ke Mbak Dian dan Pak Herman untuk berangkat ke Jakarta. Nah, sebelum Wati ini pergi, Pak Herman ini sempat berpesan ke Wati, "Ti, kamu ini sudah tak anggap sebagai keluargaku sendiri. Kalau toh di Jakarta nanti ada apa-apa, kamu jangan segen buat ngubungin aku atau Mbak Yumi ini, Mbak Dian. Terus tugasmu sekarang, jangan lepas berdoa untuk ibumu. Bagaimanapun juga, ibumu ini orang baik, Ti." Nah, sampai cerita ini dibagikan kepada kami rencang semua, Wati ini sudah menikah dan masih tinggal di Jakarta. Dia ini sudah melewati berbagai macam hal, sampai pada akhirnya dia ini siap untuk menceritakan pengalaman yang sangat luar biasa ini ke banyak orang tanpa bermaksud membuka aib dari ibunya sendiri. Nah, dari kisah ini rencang semua, saya jadi teringat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang harus aku muliakan terlebih dahulu?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu yang kedua, "Ya Rasulullah, ibumu." Yang ketiga, "Wahai Rasulullah, ibumu." Jadi bagaimanapun kondisi dari ibu kita, muliakanlah hidupnya, senangkanlah hatinya, jangan buat hatinya bersedih. Dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh kita semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.